Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang terakhir bulan Maret kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, bab yang ke-14, yaitu berlaku sedang dalam beribadah. Sesuai dengan firman Allah yang Maha Kuasa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Jadi tidak ada kita untuk menyatakan seperti orang lain, tingkatkanlah ibadah. Itu mana tingkatkan ibadah gimana itu kan ya? Lalu muncul lagi pernyataan perbanyaklah ibadah. Tak anu kumaha memperbanyak ibadah teh? Apakah lohor 4 jadi 20 atau maghrib 3 jadi 7? Jadi itu merupakan kalimat yang sering disampaikan, tapi ketika kita bertanya, nah maksudnya teh bukan sebenarnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu ibadah ya sedang-sedang saja. Kita juga kan sholat duhur 4 rakaat, tahajud kan hanya di waktu malam, itu pun di luar bulan Ramadan. Tidak ada meningkatkan ibadah tahajud sampai ke bulan putih, kan tidak mungkin ya. Karena tidak akan sah. Kalau tahajudnya siang malam kan tidak akan sah. Nah, di sini judulnya berlaku sedang dalam beribadah. Firman Allah yang termaktub di dalam surat Toha ayat 1 dan ayat yang kedua, yang isinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Toha ma anjalna alaikal qur'ana litashqa. Toha ini merupakan al-huruful muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Jadi bacanya teh sahuruf seperti alif lam mim, bukan alam dibacanya ya. Yasin bukan es gitu kan, tapi yasin dibaca. Itu namanya al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpenggal-penggal. Maka dibacanya pun satu-satu, toha, gitu kan. Ma'anjalna alaikal qur'ana, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu padamu, hei Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, litashqa, agar engkau menjadi susah. Jangan kita punya anggapan eta ngariweuhkeun cenah Quran, yang Quran anu riweuhna. Itu Quran kan tidak pernah menjadikan kita riweuh, kita anu mungkin riweuh sendiri. Sampai orang mengejar ingin hatam Quran selama 1 bulan Ramadan ya. Sampai cul masak, cul itu iya. Karena itu kita mengejar hatam Quran selama bulan Ramadan. Tamat ke Ramadan, tamatlah membaca Quran. Kapan dibaca lagi? Tahun hari. Nah, sebetulnya tidak seperti itu ya. Karena itu amalan yang paling Allah cintai ya. Ahabul amali ilallah adwamuha wa imqala. Amal yang paling Allah cintai ialah amal yang terus menerus, walaupun hanya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Di sini baru bukan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi langit ya. Tapi misalnya hari ini kita membaca 5 lembar,
besoknya juga 5 lembar. Tapi kan kita punya target, silakan punya target, tapi jangan kita menjadi reward, menjadi susah. Itu Quran Allah turunkan untuk memberikan petunjuk kepada kamu. Quran kan berbahasa Arab, kita orang berlungsoran. Mungkinkah kita bisa memahami Al-Quran yang berbahasa Arab sementara kita bahasa nasional tidak akan paham? Maka berarti itu Quran sulit untuk menjadi petunjuk buat kita karena dengarti karena isinya. Ya, seperti dokter kan memberikan resep kepada pasien, ku pasien dikumahakeun Pak. Resep DEU. Atau tidak akan sembuh menurut resepnya. Resepnya dicana ke mana? Ke apotek dibalanyakeun. Kita kan tidak paham. Itu dokter nulis teh jelek Pak ya. Kalau itu dokter baca itu bukan dokter can lulus dokternya Pak ya. Itu dokter harus jelek tulisannya Pak. Yang bisa baca siapa? Apoteker yang bisa baca. Kita kan tidak bisa membaca. Jadi kalau saya terjadi obat bayar oleh kita ada tulisan cek apoteker nanti Pak dia dituangnya sadinten 3 kali kanu yeumah per 15 menit ya kita kan paham. Iya beli isinya resep dan kita tidak membaca resep berulang-ulang betul hati dengan cager Quran juga sama. Itu Quran merupakan penawar, merupakan obat di penyakit dalam hati manusia. Kita membaca tapi dengar jadi obat mau kena bulan mengajarkan gitu ya. Jadi sebaik itu Ramadan ya, bukan kita mengejar hatamnya tapi pahamnya. Ini tidak ada kan pengertian tamatkanlah banyak Quran tidak akan ada. Yang ada apa? Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran oleh kalian karena dia menjadi pemberi penolong pada hari kiamat bagi para sahabatnya, bukan bagi para pembacanya. Orang yang membaca Quran belum tentu mereka paham. Orang yang paham belum tentu mereka mengamalkan. Orang yang membaca, dia meningkatkan pemahamannya, dia meningkatkan tentang amalannya. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran. Di kita tidak dicetak untuk menjadi qori terbaik, tidak dicetak menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi dicetak untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Di orang mengejar target ingin hatam Quran selama Ramadan, tunggu satan kumaha. Ya nanti nunggu pahala dari Allah. Gitu kan Pak ya. Itu yang hebat, bukan sebatas hatam, tapi paham. Bahkan juga tidak sebatas paham, tapi ada pengamalannya dan kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Nah, Quran ketika kita mengamalkan tidak akan ada repot Pak ya. Kenapa orang repot dalamnya? Tentu mereka mengamalkan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya ketika ada orang yang wafat, yang Nabi ajarkan, sok mandikan, kemudian kafani, kemudian sholatkan, anturkeun, beres. Orang juga diriwe karena belum ajar. Sementara dia tidak punya nganyuk, gitu kan? Bila dibayarnya, duka iraha. Itu kan hajatan tidak cukup zaman sekarang sampai ke 1 juta, tidak mungkin cukup. Itu kan noro beberapa hari, beberapa malam. Nah sehingga ketika ada orang yang wafat, dia termasuk orang yang kaya tapi kumat gitu kan. Apa kumat coba? Hadir gitu kan. Dari kehese, butuh, kasih rancang, keket, bahasa Sunda KHD gitu ya kan leubeut tetap bahasa Sunda. Dia mati meninggal ya pelaku mati maskana rumah kan. Dia wafat Pak. Dia termasuk orang yang kaya tapi pedit. Kumaha orang-orang sekitar biasanya atau itu karena kita akan makan selama 7 malam yang enak nanti. Pulang juga dikasih becek, dikasih apa keresek nanti. Orang merasa bahagia karena dia meninggal dunia kan itu. Nah itu ada di beberapa desa kan seperti itu ya.
Karena orang yang kaya tentu akan hajatnya luar biasa, beli sapi kan untuk 7 hari 7 malam dibagi-bagi kepada orang sekitar. Sampai muncul kan dari orang yang tidak punya apa-apa itu beratnya Islam teh. Nggak sengaja bapak maut kumaha hajat muang yang hajatnya senapa eta orang jual tanah di pipir sebenarnya terbeli data sena sapi. Kalau geus itu sebenarnya katanya can maut terhadap itu kan udah direncanakan seperti itu ya. Itu Islam ada justru untuk memberikan keringanan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Apa pedomannya? Pedomannya ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ma anjalna alaika Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu padamu Muhammad, pada kalian wahai umat Muhammad, agar kau mendapat susah atau menjadi riuh, tidak, kata Allah. Jadikanlah Quran merupakan penggembira pada diri kita. Ya. Kita punya masalah yang berat, hesek permasalahannya, ambil Quran, baca oleh kita, sok baca terjemahannya, insya Allah. Ya. Itu kariu kapusing yang minimal bakal berkurang. Ya. Itu penjelasan di Toha ayat 1 sampai ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu semua. Ini kan ayat berkaitan dengan saum Ramadan ini, Pak ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan ialah bulan yang padanya Al-Qur'an diturunkan, ya. Saya yakinlah Bapak sering mendengar Ramadan ialah bulan yang barokah, ya enggak, Pak? Nerima enggak? Iya, kita nerima, tapi ingat bukan hanya selama Ramadan, Pak. Itu keberkahan ada selamanya. Ramadan ialah bulan pengampunan. Oh, berarti luar Ramadan tidak pengampunan kalau begitu. Ramadan ialah apa lagi, Pak? Lah? Iya, dididik kita kan. Di antaranya apa itu pendidikannya? Kata Jabir bin Abdullah, apabila kamu saum, maka saumkanlah mata kamu, saumkanlah telinga kamu, saumkanlah lisan kamu kan. Jangan sampai kita ketika saum Ramadan melihat perkara yang diharamkan. Ketika ibu-ibu beres pengajian, baca Qur'annya, pulang dari masjid moyan heula. Dari jam 6 sampai jam 10, 4 jam tak moyan. Kekarasa gitu kan. Nganyungnya bisa. Tidak terasa ngomongkeun batur. Ieu mah senajan lain ngomongkeun nyaritakeun sebenarnya tatangga teh kieu cenah kumaha mirasat cenah mirame. Wah, sampai 4 jam ngomongkeun batur pa eta. Berarti ibu yang tidak mensaumkan apa? Lisan dan telinganya. Ada abdi mah teu ngomongkeun ngadayeukeun hukum, sadayeukeun ngomongkeun lain abdi. Nah, padahal kata Nabi bagaimana? Al-muktabu wal mustanu tarikani fil ismi. Orang yang menggibah dan yang mendengarkan itu mereka berserikat di dalam dosanya. Jadi itu termasuk bulan tarbiyah. Selama Ramadan saumkan mata kita dan melihat perkara yang diharamkan. Selama Ramadan saumkan telinga kita, jangan suka mendengar ucapan-ucapan yang ghibah. Selama Ramadan saumkan lisan kita, jangan suka berucap kalimat-kalimat yang bohong. Apakah hanya dalam Ramadan? Berlanjut, Pak, hingga bulan Syawal. Apa arti Syawal? Syawal kan meningkat. Maka syahrul Syawal ialah bulan peningkatan amal. Ramadan bulan pembakaran dosa-dosa kita. Mampu enggak dengan saum Ramadan kita tidak makan, tidak minum, bukan tidak makan, makanan banyak di rumah, tapi iman kita yang melarang itu kan. Kemudian dengan saum Ramadan mampu enggak amalan kita akan membuka pintu surga, mengunci pintu neraka dan membelenggu setan? Itu lanjutkan hingga bulan-bulan berikutnya. Maka syahrul Syawal bulan peningkatan amal ya. Selama Ramadan kita membaca Quran dalam 24 jam menyisihkan waktu sekitar 1 jam. Ketika bulan Syawal tingkatkan oleh kita. Itulah sama antara nama dengan makna. Apa namanya? Ramadan. Kita takarub kepada Allah untuk menghanguskan dosa-dosa kita.
Masuk bulan Syawal, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal kita. Kenyataan yang kita rasakan kan meningkatnya hanya dari sisi tidur dan makan itu ya. Itu meningkat ke Ramadan. Kayak puyung ketan, habok kena puyung ketan. Orang cilik kayak puyung sampul karena puyung sampul. Ya karena sendiri jenis puyung, dua kan puyung apa ya? Dan puyung puhan akan kersaum ya kade. Ya puyung puhan cerdas, terus Pak Haji. Saya nggak berpikir ke sana ya. Saya masih kayak utuh Pak. Ya. Jadi, aduh pada istighfar ya. Jadi ini saya mah asli ya, ayat puyum ketannya, ayat berarti tilu ya, ayat puyum ketan. Harus akan yang seri ya. Jadi ayat puyum ketan, ayat puyum sampu, ayat puyum. Ya kembali ke sini ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak ingin memberikan keringanan kepada kamu, jangan dipersulit. Ketika kita lagi sabar, Nabi kan memberikan pilihan kepada kita. Ya? Tapi senakang ada kan sabda Nabi yang menjelaskan, laisa minal biri antasumu fi safar. Tidak termasuk suatu kebaikan apabila kalian saum dalam perjalanan. Itu sahih keterangannya Pak ya. Saya akan ulangi. Laisa minal biri antasumu fi safar. Tidak termasuk suatu kebaikan apabila kalian saum dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan bukan sekarang. Dalam perjalanan Pak. Tidak ada jarak yang membatasi Pak. Itu disebut dan musafir apabila mereka berangkat mencapai jarak sekian. Tidak ada keterangannya, tidak ada. Ya? Kalau orang mengatakan ada dalam Baihaqi doib itu keterangannya, Pak ya. Bahkan yang ada Yahya bin Yazid al-Unai nanya kepada gurunya, kepada Anas bin Malik tentang safar. Anas memberikan jawaban adalah Rasulullah ketika berangkat mencapai jarak 3 mil atau 3 parsa, rahosa sholat, maka Nabi meringkas. Nabi itu mengqashar sholatnya, menunjukkan bahwa ketika Nabi berangkat mencapai jarak 5 kilo, sekian, Nabi itu mengqashar sholat. Berarti itu bukan batasan, hanya kabar, khobariyah. Nabi berangkat sekian kilo tuh Nabi mengqashar. Itu kan safar namanya, Pak ya. Saya sekarang ya ke sini, safar dari Cigamitri, kan ke sini paling berapa kilo, ya. Saya pulang dulu ke rumah pukul 8 sudah berangkat ya, tapi karena motor, karena mobil, karena mobil Pak ya, ala kasar jantung gitu kan. Karunya jamaah kayak nelpon, "Ustaz di mana?" Di anu, kayak gimana punya orang jemput karena motor tadi ini. Mobil kumahakeun cerita ya. Pakikeun anteng seleungit gitu. Kagantian itu ya. Pukul 8 saya berangkat Pak ya ke Margahayu Permai. Dari sana Jumaahan ke GBI Pak. Itu kan safar semuanya Pak. Saya berbuka enggak? Menurut beda daerah. Saya berbuka enggak Pak? Tidak. Nah, tidak. Enggak batasan itu berapa kilo itu Bapak Sam. Ya. Kalau saya tidak berbuka, berarti saya telah melanggar hadis yang tadi. Kata hadis kumaha Pak? Laisa minal biri antasumu fi safar. Tidak termasuk kebaikan apabila kalian saum dalam perjalanan. Itu kata Nabi. Nah, tapi kita tahu dulu kenapa Nabi bersabda yang tadi, Pak ya. Nah, Nabi dalam suatu perjalanan ya, Nabi melihat ada orang yang mengerumuni, ngariung gitu kan, ngarogro gitu kan, bahasa Sunda ngarogro, Pak ya. Nabi teh naon itu cenah ngariung kitu jelema teh. Nah, Nabi menghampiri, naon cenah teh? Rasul cenah ada yang pingsan. Kenapa pingsan? Saum. Nah, Nabi bersabda, "Laisa minal birri an tasumu fi safar." Tidak termasuk kebaikan jika saum dalam perjalanan untuk orang ini. Untuk orang ini, Pak. Saya berangkat di sana ke situ, terus pulang ke rumah kapan? Asar hari ini. Saya pulang ke rumah sekitar pukul 4.
Tapi justru itu barokah, Pak. Allah Maha berkah, Pak. Kalau saya tidak punya kegiatan dari subuh sampai buka, wah ribuh, Pak. Ya kerjanya apa? Kalau madon, kalau maca kan asal sudah sirun gitu kan, magar ayam kelihatan itu kan, magoler, Pak. Bangun ya, jam 8 dan pulang sirun. Aku tetangga aliwa. Itu buah lagrak. Begitu kerja kalau tidak punya kegiatan. Mural kan ingin muntah. Itu salami seperti itu. Justru kalau sibuk justru terlupakan. Kayak lulus medina kan anu sauma. Kami kata para sahabat sabar bersama Rasul. Di antara kami ada yang berbuka. Di antara kami pun ada yang sahur. Mereka yang berbuka tidak mencela kepada orang yang sahur, mentang-mentang kuat, menihayo puasa tu buka tuh, nggak seperti itu. Orang yang sahur tidak mencela kalau berbuka, mencengin pas budak, begitu itu kan. Mereka saling menghargai. Mereka menghargai. Bahkan Nabi menyatakan, barang siapa yang ingin berbuka, silakan berbuka. Tidak ada kata-kata kuat dan tidak kuat, yang pokok lagi sabar. Dan siapa ingin sahur, silakan sahur kata Nabi. Itu kan merupakan pilihan buat kita. Nah kalau kita berbuka, maka ada resiko yang harus kita tembus. Apa Pak? Bayar. Siap tuh bayar nanti. Saat nyawalan kan gitu Pak ya. Daripada kudu buka, mending sahur gitu kan. 15 sahur dan mantap untuk nyawalan kan begitu Pak. Itu kapan kita tidak akan sabar? Setiap hari kan kita akan sabar. Nah maka Nabi menjelaskan kalimat yang tadi, para sahabat menafsirkan. Kata mereka, barang siapa orang yang sabar kemudian dia berbuka, maka itu baik bagi dirinya. Dan barang siapa yang sabar kemudian dia, ulangi ya, barang siapa yang sabar dan dia melanjut dan dia itu berbuka, maka itu baik baginya. Dan siapa orang yang sabar dan dia tidak berbuka, maka baik bahwa abdol. Ada kata-kata abdolnya. Itulah nilai lebihnya. Ya. Jadi orang yang sabar, kemudian dia itu berbuka, baik baginya. Orang yang sabar, dia tidak berbuka, maka baik. Dan dialah yang abdol. Orang yang sabar sampai kapaihan, tidak berbuka, kata Nabi, tidak baik, itu nyiksa diri yang begitu, gitu kan Pak ya. Nah itulah mana di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu semua. Islam itu indah, mudah, kita amalkan mana yang paling nikmat kita laksanakan Pak ya. Contoh lagi Pak. Salat malam di luar Ramadan, di luar Ramadan. Kata Nabi, hei ahli Quran, jangan kalian tinggalkan satu malam pun salat malam. Siapa yang siap untuk salat malam 5 rakaat silakan, yang 3 silakan, yang 1 silakan kata Nabi. Yang pokok apa? Jangan pertimbangkan kata Nabi. Itu yang merupakan sabda Nabi. Tapi yang Nabi amalkan berapa kata Aisyah? 4, 3. Itu yang Nabi amalkan. Adapun yang Nabi rekomendasikan, yang Nabi izinkan, banyak pilihannya Pak. Mau 2 gaji silakan, mau 5 saja, mau 3, mau 1, mau tidak. Tahulah tidak menentukan Pak ya. Tapi pilih mana yang paling ya kita rasakan begitu nikmat untuk beribadah kan gitu Pak ya. Jadi tidak ada Allah untuk memberatkan kepada kita. Lalu kata Nabi lagi, solu qaiman fa'ilam tastati faqo idam kata Nabi. Salatlah sambil berdiri kalau tidak mampu kata Nabi. Sok sambil duduk. Tidak mampu kan nih? Sambil berbaring. Tidak mampu kan nih? Ya orang salatan, kurang beres kan seperti itu ya. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Itu yang tidak ada ya saum sapoe 2 kali itu tidak ada. Ya cina ada ya ceritanya. Ada orang yang ngobrol hari didinya senang puasa usap tamat, ya tamat tidak. Saya mah senang puasa sampai 2 kali itu kan. Nah, senang sampai 2 kali puasa, kan. Mimiti senangnya sahur jeung keluarga, biasa sampai ke subuh.
Saya kan gawe di pabrik udah sok capek yang di pabrik lohor ke dana haja mekal sama kaima. Jadi beres sholat di besok ke dahare niatnya buka itu kan dahare teh senang jadi double niatnya ke buka niatnya makan waktu sahur mengalih waktu lohor senang bisa menang gitu tuh menang segala dan mudah Islam itu kan salah dalil ya itu salah. Ada lagi sahabat Pak ya. Ada sahabat dia itu melaksanakan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan. Karena kalau orang itu dia selalu di rumah, tentu dia tuh akan selalu bersama dengan istrinya, gitu kan? Kalau begini misalnya tuh kenapa Ustadz itu rata-rata mereka itu banyak anaknya? Ya? Karena Ustadz kan usaha tara anak deres kan gitu, ya? Itu kan singkatannya Ustadz. Usaha tara anak deres gitu kan? Ya karena dia sering di rumah kan jarang keluar. Kalau sering di rumah kan sering ngaringkuk gitu kan, maka banyak anaknya. Dan tujuh saum. Halatu ya Rasulullah, celaka Rasul, celaka karanya ada celaka ringus gitu kan, ada acana macam celaka. Naon sana celaka? Ini wakod tumroati kosa ketemuan sedang pun bojo gitu kan terang saya ketemuan ke Pak Satriadi kan terang wajib HSI itu ya HSI di Ramadan siang hari kata Nabi kamu wajib baik kiparat 2 tahun berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Alah 2 bulan cenah Rasul, jangankan 2 bulan, 1 bulan pun can tamat bercilaka cenah tuh, apalagi 2 bulan. Kalau kamu tidak mampu, maka merdekakanlah hamba sahaya. Mahal. Saya tidak sanggup. Dia kan orang yang miskin, karena miskin tapi ada pelanggaran. Kata Nabi, kalau kamu tidak sanggup, maka berikanlah makanan kepada 60 orang fakir miskin. Benerane itu sila kita ngerodokeun sablok gitu kan, bingung gitu kan, muncul penyesalan itu kan. Memang mah tidak menyesal kan, memang mah semangat segala itu kan. Begitu beres muncul kan penyesalan. 60 ya Rasul ya. Tidak punya. Bahkan Nabi langsung masuk ke rumah. Tidak lama Nabi balik lagi dan membawa sekeranjang kurma. Ini kurma cukup untuk 60 orang kata Nabi. Berikanlah kepada orang yang paling miskin di daerah kamu. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang miskin di antara 2 gunung yang hitam, Mekah dan Madinah, hanya aku. Oh gitu terus dahar ke mana kamu? Mudah Islam. Mudah Islam. Nabi kan tidak marah. Dia kan memberikan ini kepada kamu. Tidak mampu ini, tidak mampu lagi. Nabi membantu kepadanya. Kasakan ya kurmate, berikanlah kepada orang termiskin di antara kamu. Katanya itu bagaimana? Saya yang paling miskin kata Nabi kuma. Begitu dahar kumane Pak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu. Di sini sholat tarawih ada nggak imam yang suka membaca surat yang panjang-panjang? Ada. Ngadolim kasih. Nggak boleh Pak. Nabi saja dalam sholat wajib Nabi biasa membaca surat yang panjang. Sholat Isya itu kasusnya. Suatu ketika itu Nabi membaca surat yang pendek itu dikat bacaannya. Ketika beres sholat ya, maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan membaca surat ini tidak sampai ke tuntas? Kata Nabi, tidakkah kalian mendengar tadi ada tangisan bayi di belakang kita semua? Saya merasa khawatir jika orang tuanya terganggu dengan tangisan anak yang tadi, maka itu mengkat bacaannya.
Lalu Ibnu Umar ya, Ibnu Umar bersama sahabat yang lainnya, Pak, sholat bersama Nabi, sholat Isya. Rakaat yang pertama Nabi membaca Al-Baqarah sampai tamat sabarajaman itu, Pak. Ya? Rakaat yang keduanya Ali Imran sampai ke tamat, sampai larut malam itu. Karena di belakang itu sahabat Nabi yang pada muda semuanya, Pak. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu semuanya. Ibnu Umar pulang ke kampung halamannya ingin sidang Nabi. Dia membaca kata pertama Al-Baqarah, Pak ya. Sudah 50 ayat, tidak ada gejala untuk ruku. Terus maka ada seorang laki-laki langsung mundur, duduk di juru masjid. Kemudian dia salam dan salat sorangan, balik ke orang yang tadi. Dengan hegak sudah nafsu betul kan? Kebayangkan ku saya tanya si sahabat tadi ngahegak beri merupa sudah nanti punya ada keheul Pak tuhnya juga ka imam gitu kan. Orang-orang rame Pak, si fulan telah munafik, si fulan telah munafik, terdengar pada orang yang tadi, terdengar Pak. Datang ke Mahkamah Konstitusi, masalah. Ke Paman Sam ya, ke Paman Samsul gitu kan. Mahkamah Konstitusi, ya Rasulullah, saya dituduh munafik oleh kawan. Emang kenapa kamu? Saya kan pekerja. Saya harus bangun dini hari, menyiram tanaman milik Tuhan saya. Saya menggembalakan ternak milik Tuhan saya. Tidak mungkin saya bisa sholat Isya sampai larut malam. Ketika itu Ibu Umar jadi imam. Saya tidak kuat, maka saya memisahkan diri. Langsung Pak tangku Nabi ya. Mana HP? Langsung ditelepon. Hadir. Siapa Umar ya? Apa tanun anta ya Ibnu Umar? Ibnu Umar, apakah kamu akan menjadikan orang lari dari agama? Ibnu Umar belum paham apa maksudnya. Kamu kalau jadi imam jangan menyusahkan para jamaah. Bacalah surat-surat yang pendek. Orang atau kan ya? Surat yang pendek. Tapi kalau kamu bertindak, bukan bertindak ya, kamu sendirian silakan baca sesuka hati kamu. Itu di belakang kamu banyak orang yang punya kebutuhan, banyak orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berdiri dengan lama. Adapun saya kata Nabi, so kenapa sampai kapan yang kan di belakang itu anak muda semuanya. Mereka bisa berdiri berjam-jam, tapi ketika banyak orang maka bacalah surat-surat yang pendek. Nah, di sini kan besok saya ya taraweh, parolog sama dulu. Sampai itu saya di masjid PP Persis di Ciganitri, Ustaz rekor sana, nah rekor ke sini, mohon jam 8 terus beres. Cuma atuh tuh, mohon Ustaz, gitu cinta atuh. Mun Ustaz ieu sampai setengah 8, di absen Pak ku jamaah teh atuh, ya. Saha nu heubeul mau dibajakeunnya ya pasti kenal lah. Tahu Ustaz ieu mah sebenarnya jabalaun sebenarnya ya berangkat itu ka harti seneng tuh. Aduh cinta ieu. Yang Ustaz mah sebenarnya alhamdulillah jam 8 kurang 2 menit tos beres itu kan. Jadi rasanya mohon Ustaz sebenarnya saya dan nyeri cangkeng heubeul gitu kan. Tak pasti panas Pak atuh sopnya. Karena tarawih depan sudah berbuka ya. Perut dalam kondisi penuh kan ya. Kita harus mendengarkan ceramah khotib, kemudian salat tarawih jabal hubul bacaan nanti kan gitu. Itu kan tersiksa orang yang tadi. Saya kan di Cirian, di Tirtawangi mah di tempat saya berada di sana. Kan? Hari ke sana khotib na ilmu tarawih, sana mual, hari itu kamu tarawih. Nah kan seperti itu. Maka kata Nabi bagaimana kepada Ibnu Umar? Apakah kamu akan menjadikan orang lari dari agama? Maksudnya apa? Lari dari masjid. Ciptakan itu kan ibadah, merasa bahagia, jangan tertekan. Ini kata Qurannya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu semua. Kalau sesakitunya bisi repot sadayana kana. Sakitunya tak kurang cirian sampai di sini. Atau kan? Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan,
itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Ini kan merupakan Jumat yang kelima yang biasanya kita rehat, tapi ya kita manfaatkan ya, dan tidur juga tidak akan bertambah ilmu kita ya. Tapi saya juga ingin ada kabar dari Pak Haji DKM untuk Jumat yang pertama nanti gimana? Masih ya. Gimana Bapak dan Bu mau jalan kan nanti Jumat yang pertama bulan April? Mau? Ya kalau mau sama ke sini gitu kan. Kalau tidak mau dah berat pusaka kan dah banyak masjid yang dekat gitu. Ya, berarti satu kali lagi Pak Jaya selama Ramadan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi yang terbaik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.